Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnadi Kusuma akan mempresentasikan tentang UAS ganjil dari mata kuliah analisis dan visualisasi data, yaitu analisis dan visualisasi data pelanggan telco untuk prediksi churn menggunakan Python. Latar belakang laporan ini adalah dalam industri telekomunikasi yang sangat kompetitif, pemahaman mendalam tentang churn pelanggan atau kecenderungan pelanggan untuk berhenti menggunakan layanan adalah krusial. Mengingat biaya akuisisi pelanggan yang tinggi, perusahaan-perusahaan ini sangat terdorong untuk mempertahankan pelanggan mereka. Dengan menggunakan analisis data dan visualisasi, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap churn dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan retensi pelanggan. Tujuan proyek dan ruang lingkup di proyek ini bertujuan untuk yang pertama menganalisis dataset churn pelanggan yang disediakan dari perusahaan telekomunikasi. Yang kedua, menggunakan teknik statistik dan visualisasi data untuk mengungkap insight terkait faktor-faktor yang mempengaruhi churn. Yang terakhir adalah memberikan rekomendasi berdasarkan temuan untuk mengurangi tingkat churn. Proyek ini akan melibatkan yang pertama dataset yang terdiri dari informasi pelanggan seperti durasi layanan yang digunakan, dan status churn. Yang kedua, penggunaan tools Python khususnya library Pandas untuk manipulasi data serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Metodologi yang pertama adalah pemilihan dataset. Jadi dataset yang digunakan diperoleh dari platform Kaggle yang mengandung data pelanggan dari perusahaan telekomunikasi besar, termasuk informasi demografis dan yang digunakan, durasi layanan, dan status churn. Untuk metode penelitiannya adalah yang pertama ada tahapan analisis data. Yang pertama adalah pembersihan data, yaitu menangani nilai-nilai yang hilang dan memformat data. Yang kedua, eksplorasi data atau EDA, yaitu menggunakan statistik deskriptif yang memahami distribusi dan hubungan antara variabel. Yang ketiga, visualisasi data, membuat grafik untuk menganalisis hubungan antar variabel dan mengidentifikasi pola. Yang empat, interpretasi hasil, menggabungkan hasil analisis dan visualisasi untuk menarik kesimpulan. Teknologi yang dipakai adalah yang pertama Python dengan library Pandas untuk memanipulasi data, dan Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Sekarang kita pindah ke Python-nya. Jadi ini adalah script Python sederhana untuk menganalisis prediction dari churn di telco customer. Yang pertama adalah ini kita import dulu datanya SLS ke Python, itu ke data frame, itu data. Yang pertama adalah data cleaning. Data cleaning ini salah satunya adalah meremove missing value. Yang kedua adalah merubah value dari total charge ini menjadi numerik, karena memastikan bahwa tidak ada, walaupun datanya numerik, tapi bisa jadi itu tipe datanya string. Jadi kita harus memastikan bahwa convert total charge ini menjadi numerik. Selanjutnya adalah eksplorasi data analisis. Yang pertama describe ya, di sini basic statistik, yaitu ini menampilkan jumlah row-nya berapa, min-nya berapa, standar deviation-nya berapa, minimal, ini P25, P50, P75, dan maksimum. Ini di tiap-tiap kolom ya, untuk mengetahui penyebaran datanya seperti apa. Begitu. Ini untuk visualisasi data. Jadi dalam proyek ini saya
menampilkan chart distribution, churn by gender, churn by internet service, dan heat map, dan box plot untuk charges by churn. Nah, berikut jika di running di notebook, Jupyter Notebook ya. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, ini adalah implementasi dan hasil. Nah, berikut adalah visualisasi dari distribution of churn. Jadi visualisasi distribusi of churn ini akan menunjukkan berapa banyak pelanggan yang berhenti berlangganan dibandingkan dengan mereka yang tetap bertahan. Jika persentase pelanggan yang churn signifikan, hal ini bisa menandakan adanya masalah dengan kualitas layanan, harga, atau kepuasan pelanggan yang memerlukan perhatian segera. Selanjutnya, churn by gender. Jadi dari pola spesifik gender ini memungkinkan kita mengungkapkan apakah ada perbedaan signifikan dalam tingkat churn antara pelanggan laki-laki dan perempuan. Temuan ini bisa digunakan untuk menyesuaikan strategi pemasaran dan layanan pelanggan untuk menargetkan kelompok gender yang lebih cenderung untuk churn. Tapi di sini hasil ini sama ya, walaupun laki-laki walaupun perempuan jumlah churnnya itu sama. Yang ketiga adalah churn by internet service type. Jadi preferensi analisis ini dapat menunjukkan jenis layanan internet, misalnya DSL, fiber optik, dan lain-lain, yang memiliki tingkat churn tinggi. Wawasan ini penting untuk perusahaan dalam memahami bagaimana produk dan layanan tertentu mempengaruhi keputusan pelanggan. Nah, dari hasil seperti ini, jika dilihat dari jumlah yang churn, yaitu yang pengguna internet service type fiber optik. Nah, dengan data ini bisa diteruskan ke bagian operation atau bagian strategik untuk menganalisa lebih dalam kenapa sih fiber optik ini menjadi kontributor paling besar untuk churn di customer ini ya. Selanjutnya correlation heat map antara loyalitas dan durasi. Jadi heat map korelasi ini dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara durasi layanan pelanggan dengan churn. Pelanggan dengan durasi layanan yang pendek mungkin lebih cenderung untuk churn, yang menandakan bahwa periode awal setelah pendaftaran adalah kritis untuk retensi pelanggan. Yang terakhir adalah monthly charge by churn status. Jadi ada asas biaya. Dengan memvisualisasikan box plot untuk biaya bulanan oleh status churn, bisa terlihat jika pelanggan yang churn cenderung memiliki biaya bulanan yang lebih tinggi. Ya, dalam hal ini 120, 100, sampai 60 ya, dibandingkan dengan mereka yang tidak churn. Hal ini bisa menunjukkan sensitivitas harga terhadap sebagai faktor penting dalam churn pelanggan. Kesimpulannya adalah menggunakan data yang telah dianalisis, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, menyesuaikan harga, atau memperkuat upaya pemasaran dan dukungan pelanggan dengan fokus pada aspek-aspek yang lebih mungkin mempengaruhi keputusan pelanggan untuk churn. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam retensi pelanggan, tetapi juga meningkatkan efektivitas operasional dan strategis secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.